Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Entah kenapa saya melihat video ini tuh bisa dibilang apa ya, saya agak malu. Agak malu dengan organisasi yang saya banggakan. Yaitu tadi, kemarin saya pernah berbicara. Organisasi yang kita banggakan ini bisa dibilang kurang percaya diri. Atau terlalu percaya diri, yang berlebihan. Atau memang juga berlebihan sesungguhnya hanya kepada oknum-oknum tertentunya saja. Tetapi oknum ini mempunyai kekuatan, kekuasaan, kebijakan yang menentukan. Jadinya ya seperti itu. Organisasi ini mempunyai lembaga yang sangat banyak. Badan otonom juga banyak. Kenapa tidak memberi tugas wewenang ke lembaga-lembaga lainnya yang sesungguhnya lembaga itu memang kredibel, lembaga itu juga memang tugasnya. Harusnya seperti itu. Apakah memang semua lembaganya itu walaupun beda tugasnya itu harus satu program dengan keinginan? Apakah seperti itu? Misalkan proyek seperti apa yang dia katakan, ekonomi, tambang, apakah harus ke situ? Itu kan harusnya punya tempat tersendiri, ada lembaga tersendiri, kan juga sudah membuat lembaga tersendiri juga untuk menangani tambang ini, untuk menangani ini itu. Lalu lembaga lainnya itu yang punya tugas yang pas, soal sejarah, soal nasab, soal makam palsu. Apakah organisasi besar ini tidak bergerak untuk mengambil alih, untuk berperan? Berilah wewenang orang-orang yang ditunjuk itu. Jangan hanya ditulis namanya, ditempelkan di papan, di dalam file dokumen, tetapi mereka nggak kerja. Ataukah sesungguhnya orang-orang yang sudah ditugaskan untuk hal-hal tertentu di lembaga-lembaga tertentu itu sesungguhnya hanya tulisan saja? Itu tadi, saya agak malu setelah menonton videonya Kiai Syarif ini. Oh, seperti ini toh, gitu loh. Harusnya nggak begini, harusnya apa yang dilakukan teman-teman didukung, disupport, harusnya. Janganlah bermain otoriter, tunggal apa, jangan. Organisasi ini bukan organisasi politik. Bukan. Kenapa bisa berkoneksi, bersinkronisasi, berbicara dengan pihak-pihak yang lain di luar organisasi? Bisa kok berkomunikasi dengan orang-orang yang dia ini berasal dari lembaga yang jelas banyak anggotanya itu tidak suka dengan NU, tapi bisa berkomunikasi. Tapi dengan orang-orang yang selama ini membela organisasi ini, kenapa nggak bisa? Hanya karena memang dipandang nyerimpeti. Nggak ada yang nyerimpeti. Justru kalau misalkan mendukung, ya justru kekuatan organisasi akan semakin kuat. Coba lihat deh, di channel mereka jika mereka membuat acara, berapa penontonnya? Itu menandakan umat itu tidak tertarik. Ataukah memang itu yang diinginkan agar umat itu tidak tahu apa yang dilakukan? Karena di suatu program dan lain sebagainya itu kan butuh dana besar. Apakah memang disengaja agar tidak terlalu tahu? Karena kalau terlalu dekat dengan Nahdien, dengan umat-umat yang kritis, akan tahu. Atau bagaimana? Apakah hanya karena mengutamakan idealismenya saja? Atau karena memang ada sesuatu di oknum-oknum tertentu ini yang dia merasa punya ketakutan berlebih? Karena dulu saat belum menjabat jabatan tinggi, dia banyak diserang, dinyinyiри oleh kelompok mereka. Setelah punya jabatan nggak mau diganggu, tidak mau dinyinyiри, tapi lebih suka dinyinyiri oleh temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Lalu misalkan dianggap, ya apa bermusuhan dengan mereka, mereka juga orang-orang yang sama dengan kita. Ataukah seperti itu? Ataukah seperti itu? Apa tidak melihat efek imbasnya yang mereka lakukan dari orang-orang sangat-sangat mulia ini, yang katanya seperti itu, berimbas ke umat? Kan bisa dilihat, persekusi, dirugikan, pendawiran, perendahan martabat manusia yang sebenarnya itu sama. Bukankah itu sesungguhnya penjajahan yang nyata? Ya kan? Sampai tokoh-tokoh sejarahnya mau diklaim, mau direkrut. Ataukah ini hanya nanti organisasi ini action setelah jabatannya mau akhir, jabatannya mau habis, baru action? Karena di pikiran mereka itu, ini kecil urusan, saya tinggal tok-tok begini, nanti bisa beres. Ataukah memang programnya itu harus mengorbankan rakyat ini yang kena pendawiran, pembodohan,
manipulasi, ya gontok-gontokan, kena persekusi, direndahkan martabatnya, ataukah harus menanggung itu demi program itu berhasil? Media videonya dari Kiai Sarip Tegal, ya memang harus ada yang bergerak. Kalau tidak memakai baju organisasi, atau ya memang itu mungkin yang diinginkan. Ya karena itu tadi, memang jabatan itu memang enak. Ada yang menganggap jabatan itu di organisasi keagamaan ini pekerjaan. Makanya target pekerjaan ini harus selesai. Masa bodoh dan yang lainnya, masa seperti itu ya. Anda akan tercatat orang yang paling buruk di dalam sejarah organisasi itu. Ingat loh, jangan sampai punya pikiran nanti saya tepus saat akhir-akhir masa jabatan. Orang tidak ada yang tahu kapan itu orang itu selesai. Tidak ada yang tahu. Sedangkan sejarah itu selalu mencatat, selalu tercatat di benak orang, di data, di jejak media dan lain sebagainya. Ini dia videonya. Gini, kita menggunakan bahasa logika yang simpel. Ande panjenengan ketua umum PBNU, ande Mas Jaka ketua umum PBNU. Apabila. Kemudian ada tim panjenengan yang sudah kulik mencari. Kemudian valid ini nasabnya Baklawi, Ittisol, Muttasil, Tatabu, saling berkaitan dari zaman ke zaman, informasinya, kitabnya aja, datanya. Saya yakin nggak nunggu bulan depan, besok bikin Basul Masail, Pak. Yang kedua, kok nggak segera bikin Basul Masail? Karena panjenengan tahu bahwa lemah datanya gitu loh. Kalau datanya lemah, kemudian dipaksa untuk Basul Masail, pertanyaan saya, kira-kira siapa yang bakal menang? Kiai Imad atau nasabnya Habib? Kiai Imad. Kiai Imad. Kalau kemudian NU berani memfasilitasi dan Kiai Imad yang menang, apakah panjenengan siap bertarung dengan RA? Wahai Ketua Umum PBNU Mas Jaka. RA ya? Iya dong, kan pertarungannya dengan RA. Basul Masail yang difasilitasi oleh Mas Jaka, Ketua Umum PBNU, kemudian dihasil Basul Masail yang menang adalah Kiai Imad, berarti panjenengan akan melawan RA dong. RA siapa sih? Robito Alawiyah. Robito Awaliyah. Iya, berani PBNU melawan Sementara Robito Awaliyah underbownya NU bukan? Bukan. Bukan ya? Tapi kan NU mewadahi orang-orang RA. RA sama RMI beda ya? Beda tuh. Ya. Ya ini, saya pikir ini masukan-masukan ya untuk pengurus PBNU lah ya. Bahwa ini pertanggungjawaban sejarah. Bahwa kebenaran pasti datang, ya kan? Jadi beberapa memang sudah lah. Nah, sekarang gini aja Mas Jaka yang orang Brebes. Saya yakin Mas Jaka sangat kenal dan akrab dengan Kiai Haji Subhan Makmun. Ya. Alim enggak beliau? Alim. Pinter baca Artinya kitab enggak? berilmu, pinter. Di rumahnya kan kitabnya banyak, banyak ya? Ya. Bukan hanya pameran kan? Biasa baca kitab ya? Ya. Pertanyaannya, Kiai Subhan sampai dengan hari ini meyakini Habib keturunan Nabi atau tidak? Saya mendengar ini sudah berubah pandangan. Ya artinya kan Kiai Subhan pun nggak meyakini lagi kan? Ya. Seorang alim seperti Kiai Subhan aja nggak meyakini. Dan beliau adalah salah satu syuriah PBNU loh Mas Jaka. Ya. Ya. Oke, sekarang pernah nggak PBNU mengundang Kiai Imad untuk apa ya fokus group discussion FGD di kalangan mereka? Kiai Imad jadi narasumber pernah dilakukan? Menghindar. Oh menghindar. Menghindar. PBNU-nya menghindar. Apa Kiai Imad yang menghindar? PBNU-nya dong. PBNU menghindar. Buktinya Kiai Imad dipecat. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya ini mestinya. Daripada PBNU dikeroyok oleh RA kan lebih baik apa? Melepas Kiai Imad dari jabatan PBNU. Itu kan kekhawatiran, kerisauan bahwa PBNU tidak mau diserang oleh RA, kan begitu. Kerisauan yang berlebihan. Nah, ya itu kan pendapat. Gitu. Ya kan? Iya dong. Iya kan? Jelas dong. Kebenaran yang segala-galanya apa mereka tahu lah ya. Jadi saya tidak perlu mendikte, tapi saya berharap lah sebagai orang umat biasa, awam lah, kita mendukung apabila PBNU melaksanakan atau PCNU tingkat kabupaten kota nih. Nggak mungkin berani Bapak. Lawang jangankan tingkat PCNU kabupaten kota, yang tingkat pusat aja nggak berani. Pertanyaannya Kiai kabupaten kota sama Kiai pusat alim mana?
Nah ini kan struktur kekuasaan ya di dalam internal. Iya. organisasi. Tunjukkan wis mana plat G wis Kiai NU. Ayo hadapkan dengan saya. Kita Basul Masail dengan saya wis. Udah. Mas Jaka yang orang Brebes, saya orang Tegal. Coba difasilitasi ya. Iya, fasilitasi Mas Jaka untuk ketemu dengan saya. Kita fair-fairan Basul Masail lewat data kitab. Ayo. Gitu ya. Ya coba Mas Jaka akan mencoba lah ya berkomunikasi dengan para pengurus PCNU Kabupaten Brebes yang saya kenal. Saya akan bicarakan itu. Nanti jawabnya bagaimana? Kenapa? Ya semakin lama semakin ya terus terang apa bukannya mengganggu tetapi begitu situasi ini malah ada yang memanfaatkan, itu kan? Ada yang memanfaatkan, itu biarinlah mereka gontok-gontokan, ya kan gitu. Forum ulama ya, nah, Nusantara Bersatu ini memang ada agenda ya untuk mempertemukan, khususnya dalam konteks tesis yang disampaikan oleh Kiai Imad ya, Ted ya. Apa dampak-dampak, banyak hal, manfaat, maksud dan tujuan dan sebagainya. Banyak hal meliputi polemik nasab, kemudian pemalsuan kuburan leluhur, kemudian pengkaburan sejarah, kemudian ajaran sesat Ba'lawi dan banyak hal lain. Ya artinya kan ini berkembang. Awalnya adalah persoalan nasab Ba'lawi dan pengakuan sepihak ya, kemudian berkembang menjadi pemalsuan kuburan. Ini nyambung nggak sih? Nyambung dong. Ada kaitannya? Ada. Jadi kita coba ngulik daripada sejarah Palestina. Palestina itu kan ada kan temuan lebih 3.000 makam-makam palsu di sana. Itu kan terkandung maksud bahwa memang di Palestina ini adalah bercokol leluhur kami. Dalam hal ini leluhur daripada orang-orang Yahudi. Supaya mendapatkan eksistensi dan keberadaan Yahudi di Palestina itu dianggap sah secara genetika. Karena leluhurnya di masa lampau memang sudah hidup di Palestina. Demikian juga ada indikasi kuat Ba'lawi kemudian mengkaburkan beberapa sejarah-sejarah meliputi pembuatan kuburan-kuburan palsu yang sebenarnya Trah Mataram tiba-tiba menjadi Habib marga ini, yang mestinya dari keluarga kasepuhan ini tiba-tiba menjadi Habib marga ini. Itu kan akan ada upaya bahwa keberadaan Habib di Indonesia tidak sebagaimana yang ada di kesejarahan, yakni mereka didatangkan oleh Belanda. Padahal faktanya keberadaan imigran Yaman, yakni Ba'lawi itu didatangkan di kisaran abad 19, yakni ketika Nusantara ini dijajah oleh Portugis dan kemudian dilanjutkan oleh Belanda. Namun ada di beberapa tempat nisan-nisan yang kita tahu bahwa konstruksinya, kemudian fisik nisannya, kijingnya, itu nisan kijing tua, lalu dirubah menjadi nama Habib marga ini. Oke, kalau begitu ada nggak sih kira-kira atau tafsir kita ya Ustaz ya, persoalan bahwa ini sengaja dan tidak sengaja? Jawabnya mungkin sengaja. Ada pemalsuan kuburan dan sebagainya. Ada nggak sih peran Snok Horgoronya pada saat itu? Ya ada banyak. Termasuk di beberapa kitab-kitab yang bertuliskan Arab itu kan informasi dari Snok Horgon itu terkait leluhur daripada Wali Songo itu ditulis oleh Snok Horgon itu bagian dari Ba'lawi sebagian. Faktanya dari keluarga besar Trah Wali Songo dengan menggunakan pencarian manuskrip, data-data primer dinyatakan secara sharih bahwa Wali Songo itu bukan bagian dari Ba'lawi, bukan dari keturunan daripada Ubaidillah, tapi ada yang dari Musa Al-Kaldim, bahkan ada yang lewat jalur raja-raja Pasai dan Perlak yang ada di wilayah Aceh, kan seperti itu. Oke, kira-kira Forum Ulama Nusantara Bersatu ini kira-kira kapan pelaksanaannya, kegiatannya? Kegiatannya tanggal 23 Februari tahun 2025, tempatnya di Pondok Pesantren Al-Arba'in Al-Mubarak, Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Said Akil Siraj, akan dihadiri oleh Kiai Syarif Rahmat, kemudian akan dihadiri oleh Gus Muafiq, Kiai Imad, Kiai Abbas,
Kiai Nur Ikhya, Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Gus Fuad, terus apa itu namanya Profesor Alim Maneghem dan ratusan ulama.